Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan peraturan perundangan keselamatan kerja. Pentingnya peraturan perundangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu untuk pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik jika kualitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusianya juga baik, termasuk di dalamnya sumber daya manusia, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dan menunjukkan bahwa di dunia terjadi 270 juta kecelakaan kerja, 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja, 2,2 juta pekerja meninggal dunia, dan kerugian yang dialami sebesar 1,25 triliun US dollar ya. Sementara data dari PT Jam Sostek Persero menunjukkan bahwa periode 2002 sampai 2005 telah terjadi lebih dari 300.000 kecelakaan kerja, 5.000 kematian, dan 500 cacat, dan tetap kompensasi lebih dari 550 miliar, data dari DK3N 2007. Peraturan perundangan K3 perlu disosialisasikan baik kepada tenaga kerja dan pengusaha agar semua memahami aturan tersebut, terutama mengetahui hak dan kewajibannya. Sumber hukum peraturan perundang-undangan tentang K3 adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Makna pasal tersebut sangatlah luas. Di samping menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap K3, agar dalam melaksanakan pekerjaan terciptanya kondisi kerja yang kondusif, aman, sehat, dan nyaman, serta dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan agar dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 tersebut. Kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Landasan hukum peraturan perundang-undangan keselamatan kesehatan kerja, yaitu dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan tersebut diatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu Pasal 9, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat, serta moral agama. Pasal 10 yang menyatakan bahwa pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup 1. Norma keselamatan kerja, 2. Norma kesehatan kerja dan higiene perusahaan, yang 3. Norma kerja, dan keempat adalah pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1969 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman sehingga diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 86 Ayat 1, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atau atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Ayat 2, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 87 ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Aturan keselamatan kerja secara khusus sudah tidak sejak zaman kolonial Belanda. Aturan tersebut dikenal dengan Veiligheid Reglement atau VR tahun 1910 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 406 tahun 1910. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
Mengingat VR sudah tidak mampu menghadapi perkembangan industri yang tidak lepas dengan penggunaan mesin, peralatan, pesawat, instalasi, dan bahan baku dalam rangka mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi untuk meningkatkan intensitas dan produktivitas kerja. Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 9 dan 10 di mana pengawasannya yang bersifat preventif dan cakupan material termasuk aspek kesehatan kerja. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan induk dari Peraturan Perundang-undangan K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mempunyai tujuan memberikan perlindungan atas keselamatan pekerja, orang lain yang memasuki area kerja, dan sumber-sumber produksi dapat digunakan dengan aman, efektif, dan efisien. Sedangkan ruang lingkup Undang-Undang Keselamatan Kerja ini meliputi tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, dan di udara dengan terdapat unsur dilakukan usaha, tenaga kerja yang bekerja, dan sumber bahaya. Materi Undang-Undang Keselamatan Kerja lebih dominan berisi tentang hak dan kewajiban tenaga kerja dan pengusaha atau pengurus manajemen dalam melaksanakan K3. Berikut ini adalah pokok-pokok materi dari Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang pertama, hak tenaga kerja ditetapkan dalam pasal 12 huruf D dan E. Huruf D meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Huruf E menyatakan bahwa keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dipertanggungjawabkan. Kewajiban tenaga kerja ditetapkan dalam pasal 12 huruf A, B, dan C. Huruf A memberikan ketenagaan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja. Huruf B memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Huruf C memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Pasal 3 Ayat 1 untuk kewajiban pengusaha yaitu melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja untuk A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang B. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Huruf C. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Huruf D. Memberikan keselamatan, kesempatan, dan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Huruf E dan lain-lain. Pasal 8 ayat 1, pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ayat 2, pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berskala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Pasal 9 ayat 1 pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja yang baru. Ayat 2 pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Ayat 3 pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Ayat 4, pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan. Pasal 10 ayat 1, Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas kewajiban bersama di bidang K3 dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
Pasal 11 ayat 1, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Pasal 14, pengurus diwajibkan A. Peraturan pelaksana yang bersifat khusus meliputi 1. Undang-Undang UAP STBL nomor 225 tahun 1930. Yang kedua, peraturan UAP nomor 339 tahun 1930. Terus yang ketiga, Undang-Undang Timah Putih Kering. Ini tentang larangan membuat, memasukkan, dan menyimpan nomor 339 tahun 1930. Yang keempat, Undang-Undang Petasan tahun 1932 tentang petasan buatan yang diperuntukkan untuk kegembiraan atau keramaian kecuali untuk keperluan pemerintah. Undang-Undang Rel Industri tentang pemasangan dan penggunaan jalan-jalan rel guna keperluan perusahaan, pertanian, kehutanan, pertimbangan, dan kerajinan dan perdagangan. Peraturan pelaksana dari ketentuan pasal-pasal Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1970, yaitu pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1970. Undang-Undang Keselamatan Kerja masih bersifat umum. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan dijabarkan secara teknis dan rinci dalam bentuk PP Kepres, Permenaker, Kepmenaker, Surat Edaran Menaker, dan Kepdirjen Binwasnaker Departemen Tenaga Kerja RI.